Wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Insyaallah hari ini kita masih dalam kajian fikih nikah kitab Ahkamul Usrah karya Dr. Ahmad Al-Qulaisi rahimahullah, salah satu guru atau syekh di Jami'atus Shon'a ya. Beliau mengambil doktorah ya, mengambil doktor di Shon'a, masyaallah. Ya, alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan kemarin kita bahas tentang pernikahan ya, makna pernikahan. Hari ini rujuk sudah ya, rujuk ya. Kemarin nafkah sudah ya, nafkah ya. Kita sudah mau habis ini, alhamdulillah. Baik, kita masuk ke al-hadonah atau pembahasan tentang hak anak, hak asuh ya. Al-hadonah fi ta'rifil hadonah wa hukmuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Al-hadonah ya, yaitu hasdus shaghir awil ajiz ya. Yang maksud dengan hadonah yaitu hak asuh, menjaga ya. Menjaga ini artinya luas sekali. Menjaga dalam segi pergaulan, menjaga dalam segi daya tahan hidupnya, daya hidupnya, menjaga dalam segi menjaga akalnya agar tetap sehat ya. Nah, jadi menjaga itu macam-macam. Kalau kita jabarkan macam-macam situ. Artinya siklus kehidupan itu dijaga oleh ya, walinya. Al-hadonah atau hak asuh ya, yaitu artinya menjaga as-shaghir, yaitu pada masa saat kecilnya. Karena dalam Islam batasannya balik. Ketika dia sudah balik, dia bisa berusaha atau bekerja, silahkan ya. Mungkin di umur 11, 12 dia sudah bisa bekerja, silahkan. Kita tidak membahas tentang negara yang saat ini di 1900 akhir sampai sekarang ya. Tapi di masa dulu tahun 500, tahun 600, 700, 800, apakah sudah ada konun atau undang-undang yang mewajibkan seperti itu? Belum ada ya. Apakah zaman Majapahit dulu harus kalau bekerja harus sudah kuliah dulu? Enggak toh ya. Nah, Islam itu, syariat Islam itu solehun likuli zamanin wa makan, cocok dan pantas sesuai dengan apa di setiap zaman dan tempat gitu. Maka kalau kita hanya bicara mana, oh kok tega ya Islam ya, itu belum sudah balik sudah langsung disuruh kerja, nggak dinafkahi, nggak, salah berarti dia tidak paham, setengah-setengah dia belajarnya ya. Islam hanya mengatakan seperti ini, batasan kewajiban untuk memberikan nafkah atau hak asuh yaitu balik. Setelah balik itu berubah yang wajib menjadi sunnah ya. Tapi kita tidak hanya sebatas membaca tentang ininya doang nih.
Ada di situ tentang cara mendidik, ada di situ tentang cara mengasuh, ada di situ tentang pendidikan, ya pendidikan maksudnya pengajaran, ada di situ tentang cara berbudi pekerti. Itu semua juga masuk. Artinya kalau kita hanya membahas tentang setelah balik saya udah ducol gitu, nggak tanggung jawab, ya itu juga bisa menjadi dosa itu, gitu ya. Jadi ini hanya yaitu kewajiban seseorang itu pada saat setelah balik saja. Tapi tidak berarti setelah balik harus dilepaskan atau makruh atau tidak. Tapi menjadi sunnah. Ya, menjadi sunnah. Awil ajiz ini yang dia tidak mampu dalam artian tidak mampu bekerja. Misalkan dia mohon maaf, dia orangnya amnesia, dia mohon maaf mungkin ada cacat akal, cacat otak atau cacat secara fisik seperti itu. Ya. Fa hukmuha wajibatun li'annahu yuhlik bitarkiha atifal waman fi hukmihi. Ya. Maka hukumnya wajib. Kalau anak-anak maka batasnya adalah balik. Kalau wanita, anak perempuan maka batasnya adalah saat dia sudah menikah. Itu ya. Laki-laki batasannya balik, kalau perempuan saat dia sudah menikah. Kalau dia belum menikah sampai umur 30, ada tiga ulama berpendapat. Yang pendapat yang pertama tetap wajib dinafkahi sampai menikah, yaitu pendapat Imam Malik. Pendapat yang kedua Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya sebagian riwayat mengatakan kalau dia sudah mampu bekerja, ya sudah, maka berubah menjadi sunnah, tidak lagi wajib tapi sunnah. Menafkahi orang tua, menafkahi anaknya perempuan yang sudah bisa bekerja menjadi sunnah. Tapi kalau misalnya dia belum bisa bekerja, dia masih pendidikan dan lain-lain, maka masih tahapan wajib, gitu ya. Ada pendapat Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ketika perempuan tersebut, ya, mampu bekerja, tapi dia tidak bekerja, maka menjadi wajib. Mampu bekerja, dia secara fisik mampu, secara akal mampu, tapi dia tidak bekerja, artinya mungkin karena pendidikan, mungkin karena hal lainnya, atau mungkin dia karena tidak mau, maka menjadi wajib orang tua untuk menafkahi. Tapi kalau dia tidak mampu, baru dia menjadi, ya, seperti itu. Tapi kalau dia sudah bekerja, maka menjadi sunnah. Itu ya perbedaannya di situ ya. Jadi kalau Imam Malik mengatakan sampai nikah, pokoknya dia kerja nggak kerja sampai nikah baru selesai. Kalau nikahnya umur 40, ya berarti sampai umur 40 gitu. Entah dia dikerja atau tidak, tetap wajib dinafkahi. Imam Syafi'i mengatakan ya kasihan orang tuanya lah, masa kok sampai 40 ya harus dinafkahi wajib gitu. Ya, maka ukurannya adalah apa? Ketika dia bekerja, ya, atau ketika dia sudah mampu bekerja dan bisa bekerja, maka silahkan bekerja, berubah menjadi sunnah. Imam Abu Hanifah netral, dia tengah-tengah. Kalau dia bekerja, tidak perlu dinafkahi, tidak perlu wajib dinafkahi, berubah menjadi sunnah. Tapi kalau dia bisa bekerja tapi dia tidak bekerja karena mungkin nggak dapat pekerjaan, karena mungkin masih pendidikan, tapi dia mampu bekerja bisa, maka tetap menjadi wajib. Maka dalam hal ini pendapat yang kuat yaitu pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Itu ya. Nah, ini al-hadonah itu hak asuh, mengasuh, mendidik, ya, menjaga. Itu. Ya. Fi bayani man ahaqqu bihadonati tifl. Ini siapa yang lebih hak nih dalam mengasuh anak? Idza kana litifl abun wa ummun fa ummuhu ahaqqu bihi min abihi idza tawafarat fiha syurut. Kalau misalkan orang tuanya masih lengkap tidak cerai, maka ibunya lebih memiliki hak untuk mengasuh. Kenapa? Situ ada, ya, menyusui, ya, karena ada darah ibu itu dengan anaknya, ya, nempel gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau masih nyambung maka haknya untuk ibu lebih hak, bukan haknya 100%, tapi dia lebih berhak, ya.
Nah, kemudian waqtalafu fi hukmi baqai haqqul hadonah laha idza tazawwajat. Ya. Kalau ibunya sudah menikah lagi, maka ini berbeda pendapat ulama. Pendapat yang pertama, anna haqqaha fil hadonah yusqut wa hadha qawlu Syafi'i wal Hanabilah wa istadallu bi hadits Amru bin Syu'aib an abihi an jaddihi Abdullah bin Amru anna imra'ah qalat ya Rasulullah inna ibni hadha kana batli lahu wi'a wa hajri lahu hawa wa sardi lahu saqa wa za'ama abuhu annahu yanzi'uhu minni faqala Nabi SAW anti ahaq bimhi ma lam tanqihi. Ya. Nah, ini pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya seseorang anak hak asuhnya di ibunya selama ibunya belum menikah lagi, maksudnya dicerai. Kalau dia sudah menikah lagi, maka dikompromikan terhadap mantan suaminya. Gimana saya nanti, gitu ya. Saya mau apa, kamu mau apa, gimana anaknya nanti, dikompromikan. Dirembuk bertiga, suami yang baru, suami yang lama, mantan suaminya dan dirinya, dikompromikan. Gimana jalan tengahnya? Silahkan. Itu Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i seperti itu pendapatnya. Maka hak pengasuhan putus setelah dia sudah menikah. Ini bukan saat menyusui. Kalau saat menyusui wajib untuk ibunya, wajib mutlak. Ya, artinya saat masih TK, masih playgroup, ya, saat sudah lepas dari susu. Saat menyusui wajib hak asuh untuk ibunya mutlak. Ya. Kemudian wasani, ya, anna hadonatu halata betul mutlaqan wa hadha qaul Ibn Hazm al-Zahiri wa Hasan al-Basri. Pendapat yang kedua yaitu dari hadis Ummu Salmah yang mengatakan bahwasanya haknya itu mutlak. Jadi entah itu dia sudah menikah atau belum menikah dengan suami yang baru, maka mutlak, tidak digeserkan. Ya, anna Ummu Salmah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa baqiya waladuha fi kafalatiha. Jadi Nabi Muhammad SAW menikah dengan Ummu Salmah, dan pada saat itu masih ada anak, sudah punya anak. Tapi anaknya yang ikut ke Ummu Salmah, tidak ke yang lain. Lah kalau misalkan anaknya hak asuh anaknya terputus, maka harusnya Nabi Muhammad bilang dong, ya Ummu Salmah, itu anak kamu balik dong ke suami kamu, karena kan kamu sudah ikut denganku, gitu ya. Ya Ummu Salmah, itu hak anak kamu terputus, atau paling nggak ngomong kayak ya untuk apa gitu, ngasih tahu. Tapi ini tidak berarti apa? Berarti menurut Ibnu Hazm mengatakan, oh berarti hak asuh anaknya ya tetap ngikut sama Ummu Salmah, berarti tidak terputus. Itu ya. Dan ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah. Pendapat yang ketiga, anna haqqaha yaskut idza tazawwajat bi ghairi muhrim litifl wa hadha madhhabul Malikiyah wal Hanafi wal Hadawiyah. Ya. Bahwasanya haknya terputus idza tazawwajat bi ghairi mahram litifl. Ya. Bi ghairi mahram litifl. Ya, ini hampir sama dengan pendapat yang pertama. Ya, bedanya hanya di cakupan mahramnya saja. Wa zahir anna qaul bi suquti haqqiha fil hadana idza tazawwajat mutlaqan huwa ar-rajih li umum hadis Amr bin Syu'aib wa amma hadis Ummu Salmah wa ghairu fa yadullu ala jawazil hadana idza radhiya lahu al-haqq fala yadullu ala istimra'i wujubi haqqil hadana lil ini baik sekali. Buku ini yang saya suka dari buku ini. Buku ini tidak hanya menjelaskan, oh hukumnya ini. Oh, dalilnya ini. Pengertiannya ini, ta'rifnya ini, definisinya ini. Ya. Tapi ada perdebatan yang hidup di buku ini. Pendapat A tadi mengatakan dari hadis Amr bin Syu'aib mengatakan apa? Al-hadonah sampai dia menikah, hatta tankihi. Ya. Hak asuhnya sampai dia menikah. Kalau dia belum menikah, maka hak asuh masih sama kamu. Tapi kalau sudah menikah, maka berhenti hak asuhnya.
Lalu ada hadis Ummu Salamah, hadisnya dua-duanya sahih, dua-duanya kuat. Lah kok bisa bertentangan? Maka di sini diambil, oh ternyata hadis yang pertama menunjukkan kewajiban hak asuh itu sampai dia menikah. Kewajiban, wajib. Kalau dia tidak mengambil hak asuh maka dia berdosa. Itu wajib. Ya, wajibnya sampai dia menikah. Ya. Kewajiban hak asuh sampai dia menikah. Sampai siapa? Istrinya ini menikah dengan suami yang baru. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika dia sudah menikah dengan suami yang baru dan suami yang baru mengizinkan, hak asuhnya ngikut, nggak ada masalah, boleh. Hak asuh anak yang ikut, boleh, nggak ada masalah. Ya, kita bicara hak asuh anak yang masih kecil, belum balik. Kalau yang sudah balik, dia memilih bapak atau ibunya, itu ya. Jadi maka di sini pendapat yang pertama rajih lebih kuat. Kenapa lebih detail, lebih definitif, lebih ngena ke hukumnya. Oh, tak wajib. Tapi pendapat yang kedua tidak ada di situ tersirat hukumnya toh. Karena tidak tersirat hukumnya, hanya kita mengambil oh karena seperti ini jadi hukumnya seperti ini. Ya. Karena kita mengambil sendiri hukumnya, maka lebih kuat di pendapat yang pertama. Kenapa? Karena hukumnya definitif, tercantum, termaktub. Ya. Anti ahak bihi malam tankihi. Dan ini tidak menjadi oh berarti kalau sudah menikah haknya langsung putus, tidak toh? Apa kata Rasul? Anti hak bihi. Kamu lebih hak terhadap apa? Pengasuhan, hak asuh sampai sebelum kamu menikah. Ya, artinya kamu wajib mengasuh sampai sebelum menikah. Ya, sampai kamu menikah lagi. Kalau sudah menikah lagi, tidak berarti haknya terputus. Tapi kamu izin dulu ke suami kamu yang baru. Saya punya anak gini-gini, boleh nggak dia anaknya ngikut? Gitu ya. Izin dulu. Gitu. Kalau boleh silahkan ikut. Kalau tidak boleh, ya maka kembalikan ke bapaknya. Silahkan kalian bermusyawarah. Mana titik solusi, titik tengahnya. Seperti itu. Fi tartib ashabul huquq fil hadana. Maka ini kita membahas tentang urutan-urutannya. Ikhtalafal fuqaha aidan fi tartib ashabul huquq fil hadana ba'da ittifaqim ala anna aula min kulli qaribin idza tawafarat fiha syurutul hadana. Ya. Maka secara jumhur ulama berpendapat ibu yang pertama. Nah, kedua, tiga dan seterusnya ini berbeda-beda pendapat. Ya Syafi'iyah wal Hanabila idza istama al-aqarib az-zukur ma'al inas taqaddamal thumma ummahatuha thumma al-ab thumma ummahatuhu thumma al-jad thumma ummahatuhu. Ya. Kalau ada ibu dan bapak maka ibunya. Kemudian kalau ibunya nenek dari ibu ya. Kalau nenek dari ibu masih ada, maka nenek dari ibu lebih utama. Gitu ya. Misalkan ibunya TKW, luar negeri. Ada tinggal neneknya dari ibu sama bapaknya. Maka yang lebih utama yaitu nenek dari ibu. Nenek dari ibu lebih utama dibanding bapaknya. Ini menurut Imam Syafi'i. Ya. Baru bapaknya, baru nenek dari bapak. Ya, baru kakeknya. Ya. Kemudian fa in 'adama haula'il aqarib wajtama'a ghairuhum min dzukuril inas. Qaddimal al-aqrab fal aqrab minal inas summa aqrab fal aqrab minaz dzukur ala hasbi tartibihim fil irth. Kalau misalkan enggak ada ini, orang tuanya enggak ada, meninggal bapak atau ya, lalu kakek neneknya pun juga sudah tidak ada, maka gimana? Maka diambil dari mana yang lebih dekat. Oh, ada enggak saudara-saudara kakaknya ada enggak? Oh, ada nggak misalkan kakaknya umur SMA, dia masih kecil, maka apa? Diasuh oleh kakaknya. Diurut dari kakaknya yang perempuan dulu, baru kakaknya yang laki-laki. Seperti itu kok di sini. Ya, ini menurut Imam Syafi'i. Kalau nggak ada kakaknya, omnya ada nggak? Oh, maaf, tantenya ada nggak? Oh, tantenya ada, tantenya. Kalau nggak ada tantenya, omnya ada nggak? Oh, omnya. Jadi
dilihat dari apa? Dari yang kekerabatan yang paling dekat dulu, perempuan diutamakan. Beda dengan waris. Kalau waris laki-laki diutamakan ya, di awal kan. Ini perempuan dulu utamakan, baru laki-laki. Baru selebihnya tahapan selanjutnya. Saudara kandung, nggak ada saudara tiri, ada nggak? Saudara seayah, seibu, ada nggak? Saudara apa namanya? Om, apa namanya? Tante om, ada nggak? Seperti itu. Ya. Wayaru al-Hanafi wal Malik, ya ini sebaliknya. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan al-hadana lil maharim minan nisa fatathbutu lil aqrab fal aqrab minhunna fa idza lam yujad lis-saghir qaribat minal maharim aw wajadat walakin laysat ahlan lil hadana intaqalat al-hadana ila al-asabat minal maharim minar rijal ala hasbi tartibihim fil iras wa tathbut al-hadana lil ghairil maharim. Kalau tadi ya maka apa, bapak, ibu dulu, baru nenek dari ibu, baru bapak, baru nenek dari bapak. Tapi kalau al-Hanafi al-Malikiyah mengatakan yang perempuan dulu semua. Ada nggak? Ibu nggak ada. Nenek ada nggak? Nenek nggak ada. Saudara perempuan ada nggak? Nggak ada. Tante ada nggak? Tante ada. Oh, tante dulu berarti dari baru, walaupun bapaknya ada nih, tapi tante dulu lebih utama karena dia perempuan gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini menurut kita, ini menurut dari mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Kalau kalau dia tidak punya kekerabatan perempuan sama sekali, maka apa? Maka berpindah ke laki-laki, baru dimulai dari bapak. Bapak ada nggak? Nggak ada. Saudara laki-laki ada nggak? Nggak ada. Saudara seayah, seibu ada nggak? Laki-laki nggak ada. Baru om. Om ada nggak om? Nggak ada juga. Gimana kalau om nggak ada? Anak-anaknya, keponakannya ada nggak keponakannya? Oh, nggak ada juga. Sendirian sebatang kara. Maka gimana? Ke panti asuhan. Ya, seperti itu. Jadi ini urutannya. Ada dua pendapat. Ya. Wa fi madzhab Syafi'i wal Hanabilah tuqaddamu al-khala 'ala man hiya aqrab minha. Ya, maka tante-tante ini ya dia tidak didahulukan selama masih ada bapaknya. Menurut madzhab Syafi'i, kenapa? Ya paling dekat dengan bapaknya, gitu ya. Gitu. Wa yaru jumhurul fuqaha annaha taqaddama 'alal akhwat fatali al-um wa ummahatuha wal ab fi madhabil hadawiyah wa tali al-um wa ummahatuha fi madhabil malikiyah. Ya, seperti itu. Jadi ada dua pendapat ini, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i bersama Imam Ahmad mengatakan bapak didahulukan dari tante-tantenya. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan tantenya didahulukan dari bapaknya. Kenapa? Karena tantenya adalah perempuan, sedangkan hak asuh itu lebih condong ke perempuan. Kita masuk ke syarat hak asuh. Tadi kita urutannya siapa saja hak asuh. Ini syarat hak asuh. Yang pertama yaitu berakal. Falahadona lil majnun. Maka orang-orang yang, mohon maaf, cacat akal, cacat mental, gila, tidak berhak untuk mengasuh. Ya. Yang kedua itu balik. Maka kalau misalkan tantenya belum balik, ya belum bisa dia mengasuh. Ya, belum punya hak mengasuh. Kemudian yang ketiga itu adalah wal akhlak al hamidah. Maka dilihat mana kira-kira di antara tante-tantenya mana yang paling akhlaknya paling bagus, paling lembut, paling kasih sayang. Itu yang dipilih. Ya. Adalah wal akhlak al hamidah. Fala hadal li fasik au fasik. Ya. Wa ishtaratu al-'adalah huwa fi madhhabil jumhur fuqaha. Wa qala ba'd al-fuqaha la tastarid al-'adalah. Maka tadi yang terakhir ya, al-akhlaq karimah, al-hamidah ya, dan al-'adalah adil, ya bersifat adil, itu tidak diwajibkan. Di beberapa ulama tidak mewajibkan itu. Ya, seperti pendapat dari Imam Ibnul Qayyim mengatakan tidak wajib. Innahu lam yarid hada syarat 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal jawaz. Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada ini syaratnya, ini harus adalah ya, tidak sama seperti saksi ya, gitu ya. Yang ketiga, ada yang keempat, yaitu adalah Islam ya, Islam. Fala hadana lil kafir wa la kahana dhimmiyan. Maka mohon maaf, non muslim dalam Islam ya tidak ada hak asuh
dalam Islam. Kenapa? Ya, karena hak asuh itu sangat mempengaruhi agama si anak. Ya, gitu. Dan untuk menjaga agar anaknya tetap beragama Islam, maka hak asuhnya harus tetap, pengasuhnya harus tetap beragama Islam. Kalau misalkan ada beragama Islam tapi dia buruk, dan ada yang kafir tapi dia tidak buruk, dia baik, maka gimana ini kita pertimbangkan? Gimana? Maka tetap utamakan yang Islam walaupun dia buruk. Tetapi jika dia sampai mengganggu, mengancam, membunuh, sampai dia nggak kasih makan, dia tidak menerima haknya, maka silahkan ke yang non muslim dan dia mampu untuk mengasuh. Seperti itu. Jadi kan hak asuh ini objeknya siapa? Si anak. Kalau si anak tidak mendapatkan hak asuh yang sesuai apa yang paling tidak sama seperti apa yang ia dapatkan sebelumnya dengan orang tuanya, maka ya bisa dipertimbangkan, gitu ya, bisa dipertimbangkan. Nah, kenapa? Karena di sini ada pendapat Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama Maliki dan Syafi'i mengatakan annahu la yashtari fil hadar al-Islam ma lam yakun murtaddan fa innahu laisa lahu haq fiha. Ya, tidak disyaratkan, Islam itu tidak disyaratkan. Karena sebagai pendapat seperti itu. Wasdal bi hadits Abdul Hamid bin Ja'far al-Ansari an jaddihi anna jaddahu aslama wa abad imra'atahu an tuslim faja'a bi ibnihi lahu sagir wa lam yablugh qala fa ajisin nabi sallallahu al-ab ha huna wal ha huna thumma khayyarahu wa qala Allahumma hdihi fadhhab ila abihi. Jadi pada saat itu ada sedikit permasalahan dalam keluarga, kemudian Nabi Muhammad datang lalu duduk dan didudukkannya, ayo duduk sini dua-duanya. Ya. Ini ibumu dan ini bapakmu. Kemudian kamu milih mana? Oh, ya udah. So, kemudian Nabi Muhammad pergi. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad tidak memerintahkan untuk Islam atau tidak. Kamu Islam atau tidak. Walaupun di situ ada yang baru Islam dan yang belum Muslim. Ya. Ini ibumu dan ini bapakmu. Kemudian dia milih. Kemudian Nabi Muhammad pergi. Hadis ini kuat mengatakan bahwasanya Islam tidak wajib dalam dalam hak asuh. Tapi yang mengatakan wajib, misalkan dalam mazhab Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, tapi sebagian ulama mazhab Syafi'i tidak mengatakan wajib. Imam Syafi'i mengatakan wajib. Kenapa wajib? Lah, alasannya tadi anak itu, agama anak sangat dipengaruhi oleh siapa? Pengasuhnya. Kalau pengasuhnya itu mohon maaf non muslim, maka bisa jadi anaknya nanti ikut non muslim.